Ya Habibi ya Muhammad. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apakah makna kemerdekaan yang sesungguhnya menurut agama, dan bagaimana cara kita untuk mendoakan para pejuang kemerdekaan tersebut, baik yang muslim maupun non muslim. Ini pertanyaan berasal dari saudara kita Ali Segaf dari kota Banyuwangi. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama, apa hakikat kemerdekaan? Merdeka artinya enggak dijajah. Merdeka artinya tidak ditekan dan bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan. Itulah definisi dari kemerdekaan di setiap negara. Akan tetapi kalau kita bicara tentang merdeka yang hakiki adalah apabila kita sudah berhasil untuk menginjak hawa nafsu kita, ego kita, itu baru yang namanya merdeka. Hurriyah, kemerdekaan. Ketika kita masih dibelenggu dengan hawa nafsu kita, tetap saja kita adalah seorang hamba sahaya, budak yang masih kita itu diatur oleh hawa nafsu kita. Tapi apabila kita mampu mengalahkannya, maka kita adalah orang yang merdeka, dan itu hakikat. Walaupun kita ada di negeri yang merdeka, tapi kalau kita masih diikat, kita masih dibelenggu dengan nafsu kita, kita belum merdeka. Kalaupun kita ada di satu negeri yang dijajah, tapi kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, kita merdeka. Karena hakikat kemerdekaan adalah antara seorang hamba yang mengabdi kepada Allah adalah merdeka, dan yang mengabdi kepada nafsunya adalah hamba yang terjajah. Maka itu jadikan kemerdekaan ini jangan cuma surah. Surahnya kita sekarang sudah merdeka karena kita sudah memproklamirkan kemerdekaan. Tapi hakikatnya sudahkah kita merdeka? Kalau kita masih diinjak hawa nafsu kita, mengikuti ego kita, berarti belumlah kita itu menjadi hamba yang merdeka. Saya teringat satu riwayat, ada seorang ahli ibadah, soleh, abid, yang mendengar ada satu rumah orang kaya raya, yang di rumah itu mereka lagi pesta, mereka lagi mengadakan seremonial merdeka, minum-minuman, campur laki perempuan, mengumbar aurat mereka, happy malam itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Melihat mereka yang seperti itu, diketuklah pintu rumah tersebut oleh seorang ahli ibadah. Kemudian ketika diketuk, dibuka pintunya oleh penjaganya. Dan kemudian si penjaga tadi bertanya, siapa kau? Kemudian dia jawab, saya Fulan bin Fulan. Beliau seorang yang soleh. Kemudian, boleh nggak saya tanya sesuatu hal? Tanya aja. Man rabbu hadzal manzil? Hal huwa hurrun am abdun? Saya mau tanya, ini yang punya rumah ini siapa? Orang yang merdeka atau orang yang budak, hamba sahaya? Penjaganya emosi, rumah orang kaya, mereka lagi mengadakan acara yang menghabiskan dana begitu besar, ditanya apakah ini rumahnya orang merdeka atau budak. Kemudian dijawab, gimana mungkin seorang budak melakukan pesta sebesar ini? Ini enggak dilakukan kecuali kepada orang yang hur, ahrar, merdeka. Tuan,
bos yang bisa melakukan hal ini. Oh, Masya Allah. Ya udah, terima kasih. Kemudian orang tersebut keluar. Ketika keluar, penjaga itu menutup pintu. Tuan rumah bertanya, siapa yang mengetuk tadi? Ada satu orang, compang-camping, badannya, bajunya nggak bagus, tahu-tahu mengetuk pintu. Kemudian dia tanya, ini rumahnya Buddha atau Tuan? Saya jawab, pasti Tuan. Dia jawab, oh pantes, kalau Buddha nggak seperti ini. Subhanallah. Tuan rumah itu ketika mendengar cerita penjaganya seperti itu, hancur hatinya. Iya, apakah aku ini seorang yang merdeka? Atau aku ini justru seorang budak yang diperbudak hawa nafsuku? Menangis, dan akhirnya dikejarlah orang soleh tersebut. Dan akhirnya belajar, dan orang ini berubah menjadi orang yang baik. Disitulah, selama kita masih dibelenggu hawa nafsu kita, kita belum merdeka. Tapi kalau udah kita mampu mengontrol hawa nafsu dan ego kita, baru kita merdeka. Maka itu kita mesti untuk berupaya bagaimana agar orang semua, dengan semua profesi di negeri ini, ulamanya, pemimpinnya, rakyatnya, benar-benar mampu untuk melepaskan belenggu daripada penjajahan hawa nafsunya, agar betul-betul menjadi orang yang manfaat, orang yang baik, yang soleh, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kalau kita mau berterima kasih istilahnya kepada, kita tahu di negeri kita ini gak semua pahlawannya adalah seorang muslim. Ada muslim, ada yang non muslim. Yang muslim kita punya aturan dalam syariat, kita bisa kirimin Fatihah, kita kirim Yasin, kita doain dan lain-lain. Adapun non muslim kita nggak bisa melakukan hal itu. Tetapi kita berterima kasih kepada mereka tetap hal yang wajib. Kata Nabi SAW, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Enggak terima kasih kepada Allah, enggak syukur kepada Allah orang yang enggak terima kasih kepada manusia. Bukan lam yashkurillah man lam yashkuril muslim, tapi nas, manusia. Siapapun yang berbuat baik dengan kita, kita mesti terima kasih kepadanya. Kita enggak boleh menutupi kebaikan mereka. Mau dia non muslim, akan tetapi punya peran dalam kemerdekaan negeri ini, kita harus terima kasih. Kita enggak bisa lupakan jasa kebaikannya. Tapi kita punya koridor syariat. Kita hanya bisa berterima kasih. Kita mungkin juga tidak melupakan sejarah mereka sebagai bentuk terima kasih kepada mereka, agar kita termasuk hamba yang terima kasih kepada Allah. Tapi sampai di situ, kita enggak melaksanakan tahlil untuk mereka, kita enggak melaksanakan baca Yasin untuk mereka, bukan berarti kita enggak terima kasih, tapi ada aturan syariat. Karena yang bisa sampainya amal ibadah kita hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Teringat apa yang dikatakan guru kita Habib Jamal. Pernah Nabi SAW memuji seseorang yang punya sifat dermawan. Tidak salah Hatim, Karam Hatim. Padahal dia seorang kafir. Tapi ketika ada kebaikan yang pantas dipuji, Nabi tidak segan memuji orang kafir ketika ada kebaikannya. Karena kebaikan itu dari Allah dan milik kita. Tapi ketika putra Hatim mendengar Nabi memuji ayahnya, tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ayahku di mana? Abuk finnar. Kalau urusan akhirat tetap, artinya enggak beriman, tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi urusan kebaikan, sifat-sifat yang mulia, pantas untuk kita sebutkan, untuk kita syukuri, untuk kita terima kasih. Jadi satu bentuk keadilan, menyebutkan sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Apa adanya, tidak ditutup-tutupi.
kata Habib Jamal tadi, jangan kita menutupi ketika kebaikan itu datang bukan dari orang Islam. Enggak ada salahnya kita buka. Tapi pada porsinya kata beliau, ketika urusan akhirat kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu tegasnya Nabi, "Aina abi abuk finnar." Karena enggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala.